Aku berdosa dan inilah hukumanku. Jadi, kau ini juru selamat. Lihatlah dirimu, berlumuran darah, tak berdaya, sekarat seperti kita semua. Tapi Engkau ada di sini, Tuhan, tergantung di kayu yang sama. Kalau benar kau sang putra, ayo buktikan. Aku tak pantas dikasihani. Jadi kenapa? Kenapa Engkau memilih menderita bersamaku? Puji nama Tuhan. Siapa yang diberkati pada hari ini, lambaikan tanganmu. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita bersuka cita. Come on. Sama-sama katakan. Come on. Let everything that is breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that is breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley, I praise on a mountain, yeah. I praise when I'm sure, praise when I'm doubting, I praise when I'm numbered, praise when surrounded, yeah. 'Cause praise is the water my enemies drowning. Come on, let's sing church. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise, praise, praise. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I'm feeling, and I praise when I'm doing. Oh, I praise 'cause I know you're still in control. Come on. My praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. Come on church, let's sing. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Angkat tangan, come on. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? Praise, praise, praise. Praise the Lord, oh my soul. Hey, hey, hey. Come on church, let's sing. I praise 'cause you sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater. I praise. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and Louder, louder, louder. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my come on soul. church, praise, praise. Praise the Lord, oh my soul. Praise, 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 praise the Lord, oh my soul. praise Jesus. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? I won't be quiet, I won't be quiet, my God is alive. How could I keep come on. it? I won't be quiet. I won't be quiet, My God is alive. How could I keep it? Praise, 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 praise the Lord, oh my soul.
that has breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath. that has breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath. that has breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise Come on, the one more Lord. time. Everything Let everything that has breath. that has breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Shout. Praise the Lord. Woo. Berikan sorak-sorak bagi kemuliaan nama Tuhan. Woo. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk karya-Mu di atas kayu salib. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga. Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sama-sama. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian.
dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Yesus. Di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kami berterima kasih Tuhan. Yesus, terpujilah nama-Mu. Engkaulah Bapa kami yang setia. Haleluya, haleluya. Ya la 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 basikala, ya la 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 basa. Kami menyembah, kami menyembah-Mu Tuhan, sebab Engkau Elohim yang layak ditinggikan. Terpujilah Engkau Yahweh, Yesus Kristus Tuhan kami. Ya la 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 wasyara la la wasikara la 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 la. Ya la 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 haleluya, haleluya. Ya la 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 wasyara la la la. Ya la 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 wasyara la 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 la. Yesus Tuhan kami muliakan, kami tinggikan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yahweh. Ya la 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 wasyakara la la. Ya la 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 ya la 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 wasyara la. Ya la 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 wasikana ya la la ya la 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 la. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu, kasih-Mu memulihkan hidup. Kasih-Nya memulihkan setiap hidup kita. Kuasa-Mu
membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu memulihkan hidup, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu Tuhan, Kau memulihkan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Mari angkat tanganmu, nyatakan kasih-Mu. Dia memulihkan setiap hidupmu. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Kasih dan anugerah-Mu Tuhan yang telah Engkau curahkan bagi setiap kami, dan peringatan akan hari ini, hari di mana Engkau disalibkan, hari di mana darah itu tercurah bagi setiap orang yang percaya. Kami berterima kasih Tuhan, karena sampai hari ini berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, bahkan pemeliharaan Yesus Kristus tidak pernah terputus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau membawa persembahan kami dengan rasa syukur, dengan rasa cinta, dengan rasa kasih. Karena Tuhan yang telah lebih dulu mengasihi setiap kami. Bahkan di saat kami belum percaya kepada Tuhan, Tuhan memilih kami. Saat ini kami mau memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau menabur. Haleluya. Amin. Persembahan semakin mudah melalui sistem persembahan cashless. Berikan persembahan saudara melalui aplikasi pembayaran online, atau saudara juga dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke rekening BCA Gereja YHS Surabaya di 088 858 9000 atas nama Gereja YHS. Teruslah dukung kami dalam melayani jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Yesus. Yesua HaMasiah, bless you.
Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagaikan dosaku, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Mari katakan, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima. Amin. Kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkan. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkan. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkan. Mari jemaat sendiri katakan, oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku sucikan, kuasa salib pulihkan. Mari angkat tanganmu, katakan, oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu,
salib-Mu, pulihkanku. Kuasa salib-Mu, pulihkanku. Kuasa salib-Mu, pulihkanku. Pulihkan kami Tuhan, karena darah-Mu tercurah. Haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan, mari sembah Yesus. Ya ralala wasikana lala maya ralala maya ralala. Ya ralala wasikana lala. Ya ralala maya ralala maya ralala. Haleluya. Karena begitu besar kasih Bapa Yahweh kepada dunia ini, maka Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk disalibkan, untuk mati sebagai penebusan dosa, sebagai pengampunan, sebagai meterai bagi kita semua yang percaya kepadanya. Dia berjanji bahwa yang percaya akan beroleh keselamatan dan hidup yang kekal, hidup yang berkelimpahan, hidup yang berkemenangan. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia Yesus. Apa arti hidup bila Kau tak berikan yang terbaik, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia Yesus. Apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur. Mari jemaat Tuhan katakan, Yesus. Yesus, apa arti hidup? Oh, oh. Bila Kau tak
bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Mari kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Katakan, Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur. Katakan Yesus, bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Oh, salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup sekali lagi lebih keras nyatakan, salib-Mu telah mengerjakan, karya salib-Mu mengerjakan keselamatan di hidup kami Tuhan yang besar bagiku. Menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Jemaat yang percaya, angkat tanganmu, katakan, salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku, dan hidup dalamku, dan hidup dalamku. Mari suara-suara yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Oh, lebih meriah lagi bagi Dia Tuhan Raja yang menyelamatkan setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk karya salib-Mu dalam setiap kehidupan kami. Walaupun kami gak layak, tetap Engkau mengasihi kami. Tetap Engkau menyatakan anugerah-Mu dalam setiap hidup kami. Kami gak bisa berterima kasih lebih dari apa yang Engkau sudah nyatakan atas setiap hidup kami. Terima kasih buat pengorbanan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu.
terlebih lagi terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan nyatakan atas setiap kami. Tuhan, tuntun kami dalam kebenaran firman-Mu, biarlah berita Injil yang menjadi kemerdekaan atas setiap belenggu dosa dalam setiap hidup kami. Tuntun kami Tuhan, berkati kami, urapi kami. Biarlah Tuhan sendiri yang mengambil alih setiap rangkaian acara. Di dalam anugerah Yeshua HaMasyiah, kami percaya dan kami berdoa. Yang percaya Tuhan baik, sama-sama kita berkata, amin, 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 amin. Silakan duduk saudara. Haleluya, puji nama Tuhan, shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan. Tengok kanan kiri saudara, katakan selamat Paskah. Selamat Paskah, kasih senyum yang paling indah. Kalau dia nggak senyumin, salibkan dia. Ya. Kalau nggak senyum, salibkan dia. Oke, kesempatan kali ini ada satu tema yang saya ingin bagikan kepada saudara semua. Bicara tentang salib-saliban gitu kan. 2 salib dan 1 kesempatan. Saya mau cerita bagaimana ternyata di momen Paskah ini yang sering kita lihat yaitu ada salib 3 dan kita nggak pernah tahu what it really means dalam kehidupan kita. Dan saya rindu untuk menjelaskan bagaimana ada 3 salib di sana dan punya makna yang sebegitu signifikan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, kesempatan kali ini kita akan lihat kisah di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-32. Dimulai dari Lukas 23 ayat yang ke-32 di sana dikatakan, ada pula 2 orang penjahat yang lain digiring bersama dia untuk dihukum mati. Jadi konteksnya di sini, penjahat pada waktu itu, hukuman terkeji pada waktu itu yang dialami oleh seorang penjahat adalah hukuman salib. Jadi salib ini represent, menggambarkan hukuman yang hina, melambangkan suatu hal yang enggak untuk dibanggakan, saudara. Suatu yang buruk sekali dan yang terjadi di sini dikatakan bahwa ada pula 2 orang penjahat yang lain digiring bersama dia, huruf besar Yeshua, untuk dihukum mati. Ayat 33 dikatakan sampai mereka di tempat yang disebut tengkorak, Golgota, mereka menyalibkan Yesus dan kedua penjahat itu yang memang mereka layak dihukum karena mereka adalah penjahat. Seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri. Jadi Yesus yang ada di tengah. Saya percaya bahwa di momen ini setiap kita akan mendapatkan sebuah pilihan. Katakan pilihan bersama saya, 1, 2, 3. Setiap kita akan mendapatkan pilihan yang sama seperti penjahat yang sedang ada di atas kayu salib. Pilihannya yaitu adalah antara kita mau menerima ataukah hari ini kita menjadi pribadi yang menolak pribadi Yeshua dalam kehidupan kita. Nah, kita mau lihat apa yang dapat kita pelajari dan apa hubungannya dalam perjalanan iman kita tentang karya salib yang kita baca baru saja. Ada 3 fase perjalanan iman yang mungkin saya singkat dengan 3P perjalanan iman yang melingkupi anugerah Elohim dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kita lihat satu persatu. P yang pertama yang saya sebut dengan salib yang pertama yaitu adalah salib pemberontakan. Apa sih salib pemberontakan ini? Yaitu adalah salib yang melambangkan hati yang menolak anugerah Tuhan. Ternyata walaupun ada salib, kita pun juga tetap bisa menolak anugerah daripada Tuhan. Lukas 23 ayat 39 sekarang di sana dikatakan, seorang penjahat yang digantung itu ia menghujat dia katanya, jika engkau adalah Mesias, selamatkan dirimu dan juga kami. Jadi yang sedang dikatakan oleh salah satu penjahat, ini penjahat yang pertama, ya, dia berkata di atas salib bahwa katanya Mesias, selamatkanlah dirimu, baru selamatkan kami. Jangan bilang Mesias kalau nggak bisa, selamatkan dirimu sendiri. Omong-omong itu kalau kamu bilang kamu Mesias tapi kamu sendiri nggak bisa selamat. Dan jangan lupa ya, kalau kamu selamat, selamatkan kami. Saudara pernah nggak sih ketemu sama orang yang harus sarkas, ya,
untuk dia mendapatkan keinginannya. Ada yang pernah ketemu orang seperti itu? Apapun caranya, bahkan sampai sarkas pun dia harus katakan kalimat yang menyinggung untuk dia ini mendapatkan kebutuhannya terpenuhi. Nah, ini yang sedang terjadi dilakukan oleh si penjahat pertama. Padahal di atas salib, dua penjahat ini diberi kesempatan yang sama. Tetapi satu penjahat memilih untuk memberontak, dia memilih untuk mengejek, dia memilih untuk sarkas, bahkan terlebih lagi yang lebih parah, dia memilih untuk nuntut mukjizat dari Yesus. Ada hak apa penjahat ini sehingga dia punya diaudensi untuk bisa minta mukjizat daripada Yesus? Gak ada hal yang membuat penjahat ini dapatkan mukjizat, tapi dia malah menuntut mukjizat kepada Yesus. Penjahat ini melihat Yesus hanya sebagai alat untuk dia bisa keluar dari kondisi yang sedang dialami. Saya tahu ini lambang dari apa? Ini adalah gambaran dari banyak orang Kristen yang hanya ke gereja ketika dia cuma butuh pertolongan. Tapi dia nggak pernah benar-benar membuka hatinya untuk mau percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupannya. Tetapi dia melihat Yesus itu sebagai alat hanya untuk memenuhi keinginannya semata. Maka dari itu saya ingin berkata kepada saudara, ini bukan seperti itu yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi anugerah, grace is not for those who think they deserve it. Anugerah itu bukan untuk mereka yang mereka pikir mereka layak untuk dapatkan anugerah. Enggak. Tetapi anugerah is for those who know they don't. Adalah bagi mereka yang seharusnya mereka enggak layak untuk dapatkan. Tapi anugerah itu ditujukan kepada mereka. Dan saya percaya hari-hari ini, biarlah kita sementara memperingati momen Paskah, Passover yang lalu sudah berlalu, yang baru telah datang, kita memiliki sebuah pilihan yang tepat di dalam setiap kehidupan kita. Suatu waktu ada cerita seorang anak, mungkin balita gitu. Dan dia, kalau anak balita itu kan selalu kepingin seolah-olah diberi tanggung jawab yang besar, semua serba bisa, mau dibantu itu kayak ditolak. Nah, begitu juga dengan anak ini. Dia mau buka camilan, tutup toplesnya itu keras gitu. Dan dia kepingin camilan itu, tapi dia juga nggak mau dibantu, diperlakukan seperti anak-anak, semua selalu ditolong, nggak mau. Apa yang terjadi? Dia mulai buka tutup toples itu dengan sekuat tenaga. Dia mulai puter, dia mulai pakai alat, dia mulai pakai kain, dia mulai sedemikian rupa caranya untuk gimana pun ini toples terbuka. Ayahnya itu di sebelahnya, nungguin, mau tak bukain Nana? Enggak Pak, bisa sendiri. Buka lagi dengan sekuat tenaga, dia usaha sedemikian rupa, enggak bisa. Akhirnya apa yang terjadi? Dia sebel-sebel sendiri, dia frustasi sendiri, dia bete-bete sendiri, ya, dia nangis-nangis sendiri. Gara-gara buka toples gak bisa, dia padahal mau makan camilan itu. Sementara dia nangis, apa yang terjadi? Ayahnya bukain tutup toplesnya, ternyata bukan diputer saudara, dipite. Begitu dipencet, tutupnya kebuka dengan sangat mudah. Dengan sekejap, semudah itu tutup terbuka. Kenapa saya cerita ini kepada saudara? Karena seringkali kita memberontak kepada Tuhan, padahal Tuhan sudah menawarkan anugerah dalam setiap kehidupan kita. Saya mau mendorong siapapun saudara yang dengar suara saya, berhenti tawar-menawar dengan Tuhan. Karena seringkali caranya Tuhan di dalam kehidupan kita itu beda dengan apa yang suka kita pikirkan. Tuhan mau menyatakan anugerah dalam kehidupan kita. Bukan seberapa baik kita, tetapi seberapa besar kasihnya dinyatakan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Maka dari itu tema Paskah pada kesempatan kali ini adalah because of your love. Karena kasih Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan kita.
Seringkali kita berekspektasi satu hal, sementara Tuhan mau menyatakan anugerah dalam kehidupan kita, itu dengan cara yang slightly different, dengan cara yang mungkin sedikit berbeda, tetapi itu jauh lebih baik dari apa yang kita pahami. Maka dari itu, biarlah hari ini, gak ada dari saudara yang punya sikap hati yang menolak, tapi menjadi pribadi yang bukan tawar-menawar, menjadi pribadi yang menyerahkan semuanya di dalam tangan anugerah Tuhan. Saya yakin dan percaya yang mustahil bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Dan Dia mampu menyatakan yang terbaik terjadi dalam setiap kehidupan saudara. Yang percaya kita boleh tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Oh itu tepuk tangan kalau saudara nyorain anak saudara. Kalau saudara mau tepuk tangan buat Tuhan, tepuk tangan yang jauh lebih luar biasa lagi. Percaya katakan amin. Percaya katakan amin. Sementara salib yang pertama menolak Kristus, yang salib kedua ini punya sikap yang berbeda. Salib pertama salib pemberontakan, salib kedua saya sebut dengan salib pertobatan. Kenapa? Karena di sini penjahat kedua memiliki hati yang meresponi anugerah. Walaupun sama-sama disalib, kondisinya plek-ciplek. Tapi mereka punya sesuatu yang sangat berharga, yang berbeda, yaitu adalah bagaimana dalam hatinya memiliki respon yang berbeda. Katakan respon, 1, 2, 3. Punya respon yang berbeda. Lukas 23 ayat 40 sekarang di sana dikatakan. Namun seorang yang lain negur dia, yang penjahat pertama, dan berkata, "Enggakah kamu hormat kepada Elohim? Sebab engkau sedang menerima hukuman yang sama dengan Elohim itu." Ya, kita memang layak dihukum sebab kita menerima hukuman yang setimpal dengan apa yang telah kita perbuat. Tapi orang ini gak melakukan kesalahan apapun. Dia ini loh gak lakukan kesalahan apapun. Tapi dia dihukum sama seperti kejahatan yang telah kita lakukan. Dan yang menarik yaitu penjahat satunya, penjahat kedua ini, walaupun dia nggak kenal siapa Yesus, dia mungkin cuma dengar tentang Yesus, tapi dia bisa menyebut Yesus Elohim, Tuhan. Walaupun awalnya dia ikut-ikut mengejek Yeshua di Matius 27 ayat 44, nanti saudara bisa baca sendiri. Tapi kemudian dia bertobat. Ini menunjukkan bahwa dosa bukanlah akhir dari kisah hidup seseorang. Sama-sama penjahat, sama-sama disalib, tak sama-sama berdosa. Tetapi yang satu punya jalan akhiran yang berbeda karena anugerah. Saya mau deklarasikan bahwa dosa bukanlah akhir dari kisah hidup saudara juga. Anugerah itu selalu membuka pintu pertobatan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ketika penjahat ini mulai berkata, "Tidakkah kamu tahu bahwa ini adalah Elohim?" Dia sedang melakukan 3 hal. Yang pertama penjahat kedua lakukan, yaitu dia sedang mengakui kedaulatan Yeshua. Tiba-tiba dia punya rasa takut akan Tuhan. Saudara kalau ketemu dengan seorang yang saudara respect, saudara akan mulai muncul kata sungkan. Ada orang yang menjelek-jelekan, saudara gak tega. Kenapa? Karena ada respect di sana. Nah begitu juga dengan penjahat kedua. Temennya ngejelek-ngejelekin Yesus, dia gak sampai hati, Gak tega. Ini orang ini loh gak salah kok kamu jelek-jelekan kayak begitu. Muncul the fear of God. Rasa takut akan Tuhannya itu tiba-tiba muncul. Dia mengakui kedaulatan. Gak layak Tuhan ini kamu permalukan seperti ini, gak layak. Yang pertama. Yang kedua, dia mulai mengakui kesalahan dirinya. Oh memang kita ini loh layak dihukum. Karena kita penjahat, kita layak dihukum. Dan yang ketiga, penjahat kedua ini mengakui keistimewaan Yesus. Bahwa dia nggak melakukan sesuatu yang salah. Kok bisa dia dapatkan hukuman yang setimpal dengan kita? Kan aneh. Seharusnya yang nggak layak untuk dapatkan penghukuman, dia nggak ada di sini. Satu hikmat yang Tuhan beri begini. Dia yang gak layak dihukum,
menjadi dihukum karena kita yang layak dihukum gak jadi dihukum karena dia. Penjahat itu bahkan gak minta Yesus untuk bebaskan dirinya dari salib. Tetapi yang dilakukan oleh penjahat kedua yaitu adalah dia malah mengakui Yesus sebagai Raja Elohim yang sah meskipun Yesus masih ada di kayu salib. Ini sungguh luar biasa. Menerima anugerah, respon yang menerima anugerah. Walaupun di titik terendah di dalam kehidupannya. Ada satu kisah yang menggugah hati saya. Seorang anak muda yang bernama Benny. Sejak remaja, hidup Benny ini adalah hidup yang penuh dengan luka. Karena ia merasa dibuang oleh ayahnya ketika ayahnya memilih wanita lain dan meninggalkan keluarganya. Sejak saat itu, Benny ini hidup dengan kemarahan. Dia mulai benci ayahnya, bahkan benci Tuhan dan bahkan berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau engkau itu baik, kenapa engkau biarkan aku punya kehidupan seperti ini? Gak punya figur ayah, gak pernah tahu itu apa rasanya keluarga yang utuh. Dan aku selalu dicaci maki oleh rekan-rekan sahabat-sahabatku sendiri. Benny tumbuh jadi pemuda yang garang, yang keras, yang penuh dengan kepahitan. Dia terlibat dengan geng jalanan. Dia berkelahi, dia curi, dia tawuran, dia lakukan obat-obat terlarang. Bahkan akhirnya dia dijatuhin hukuman, masuk penjara. Karena dia juga menganiaya orang dengan begitu luar biasa. Hidupnya hancur. Bahkan sudah dinobatkan sebagai sampah masyarakat. Di momen dia ada di dalam penjara, gak ada satupun keluarga yang menjenguk. Gak ada satupun yang peduli dan dia sendirian. Sampai suatu hari, seorang penjaga penjara itu datang kepadanya dan memberi Benny sepucuk surat. Nyata surat itu dari ayahnya. Ini adalah surat pertama yang dia terima. Dan satu-satunya momen di mana dia berkomunikasi dengan ayahnya yang sudah sekian waktu meninggalkan dia. Tangannya gemetar ketika dia membuka amplop itu. Dan sementara dibuka amplop itu, tulisan tangan daripada ayahnya berkata, Nak, maafkan ayah. Gak ada hari yang berlalu tanpa aku menyesali semua kesalahanku. Tiap malam aku berdoa agar kamu tahu satu hal. Bahwa Tuhan belum selesai dalam kehidupanmu. Aku pun belum menyerah dalam hidupmu. Aku mencintaimu. Benny gak langsung berubah. Dia sepertinya kayak gak terjadi apa-apa. Tapi tiba-tiba dia meneteskan air mata. Dia mulai menangis. Karena di situ hatinya mulai tersentuh. Sudah bisa bayangkan orang yang garang, sangar, suka berkelahi, dipukulin masa dia gak nangis. Tapi dapatkan surat dari ayahnya dia mulai nangis. Kenapa? Karena hatinya disentuh. Ia mulai bertanya, kalau ayahku yang pernah ninggalkan aku saja, dia tetap mau ngasihi aku walaupun aku sekarang sampah masyarakat. Jangan-jangan atau mungkin Tuhan juga masih mau mengasihi aku. Dan Tuhan masih belum menyerah dalam hidupku. Hari demi hari berlalu. Benny kemudian mulai ikut kegiatan secara positif dan ada ibadah di penjara. Dan sementara di penjara ada pastor yang tinggalkan Bible di sana. Dan Benny mulai berdoa, dia mulai baca firman. Dan perlahan-lahan ada something yang berubah di dalam hidupnya. Ada hati yang mulai dipulihkan, ada hati yang mulai diperbaharui. Dan ketika waktu berlalu, tahun sudah berlalu dan Benny bebas. Terus tahu apa yang terjadi? Dia gak kembali ke jalanan. Dia kemana? Dia pergi ke pusat rehabilitasi anak-anak muda yang terluka seperti dirinya pada waktu itu. Setiap kali dia bersaksi, dia berkata dengan air mata, aku lakukan ini bukan karena aku takut masuk neraka, tapi aku sadar bahwa bahkan di dalam titik terendah pun anugerah Tuhan mencariku. Dia mulai menangis dan dia mulai ceritakan bagaimana hidupnya diselamatkan Tuhan, bagaimana dia dipulihkan Tuhan, dan bagaimana dia punya kehidupan
baru. Saya percaya bahwa hari ini Tuhan sedang mau menyampaikan pesan yang sama dalam kehidupan saudara. God's grace flows into the lowest places. Anugerah Tuhan itu mencari saudara, mengalir mencari saudara ke tempat terendah di dalam hidup saudara. The thief on the cross did nothing but live. Penjahat di atas kayu salib itu gak lakukan apapun kecuali percaya. And that was enough. Dan itu cukup baginya untuk mendapatkan keselamatan di dalam anugerah Yeshua HaMashiach. Siapapun saudara hari ini, engkau adalah pribadi yang dikasihi Tuhan. Dan saudara adalah pribadi yang layak untuk mendapatkan keselamatan bersama dengan Tuhan. Yang percaya kita boleh tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Percaya katakan amin. Tepuk dada saudara katakan, aku dapat anugerah. 1, 2, 3, aku dapat anugerah. Bukan hanya saja ada salib pemberontakan. Ada salib pertobatan. Tapi juga ada salib yang ketiga, yaitu adalah salib pengharapan. Hati yang menerima anugerah. Lukas 23, 43 berkata, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Hari ini juga. Saya mau deklarasikan kepada saudara semua, keselamatan masih tersedia bagi yang percaya. Katakan amin. Katakan amin. Yang menarik yaitu keselamatan itu enggak ada masa trialnya saudara. Enggak ada masa percobaannya. Oh ya sudah ya, coba ya kamu selamat dulu ya. Kalau enggak selamat nanti ya enggak tahu, nanti urusan belakang. Enggak. Keselamatan itu juga enggak ada syarat tambahan. Enggak ada. Tapi keselamatan yang Tuhan mau beri dalam kehidupan kita itu bukan tanpa relasional. Bukan tanpa hubungan dalam hidup kita. Yang Yesus mau katakan kepada setiap kita yaitu bersama-sama aku. Wah ini kata yang paling dahsyat sekali. Saya nggak tahu apa yang sedang saudara alami hari-hari ini. Tapi percayalah bahwa Tuhan mau berkata kepadamu, bersama-sama aku. Hari ini engkau sedang bersama-sama aku. Walaupun belum melihat Firdaus. Kenapa? Ini penting sekali. Kalau ketika kita sendirian, maka akan muncul pikiran-pikiran dalam hidup kita. Bahkan ketika beberapa waktu lalu saya terberkati dengan sebuah cerita di sosial media. Mungkin saudara pernah lihat cerita ini, ada 2 bayi yang ada dalam kandungan. Ya seperti ini. Saya minta tim media untuk buat AI-nya. Kita baca komik sebentar ya. Dalam rahim seorang ibu ada 2 bayi kembar yang bertumbuh sehat. Dalam perut ibunya ya, ketenangan dan nyaman. Suatu hari bayi pertama ini tanya ke saudaranya, bro, percaya nggak kalau ada kehidupan setelah kita dilahirkan? Bayi kedua berkata, oh tentu aku percaya. Bayi pertama, gak yakin dia omong kosong kamu itu. Gak mungkin lah ada kehidupan setelah kita dilahirkan. Kalau memang ada, kehidupan model gimana yang kita akan jalani? Bayi kedua bilang, ya aku gak tahu sih. Pastinya kayak gimana, tapi aku merasa di luar sana itu pasti ada banyak cahaya. Kita bisa lihat terang. Mungkin kita bisa jalan pakai kaki. Kalau kita kan di sini sekarang cuma bisa tendang-tendangan. Mungkin kita juga bisa makan pakai mulut. Kalau sini sekarang cuma cuap-cuap aja. Bayi pertama ketawa dan bilang gak masuk akal. Jalan mustahil. Makan pakai mulut. Lu gila apa ya? Coba kamu lihat. Sekarang kita hidup itu cuma dari tali pusar ini loh. Tali pusar ini sumber kehidupan yang kita butuhkan. Nutrisi semua itu ada di tali pusar kita ini. Dan talinya pendek pula. Kamu mau jalan kemana coba? Mana mungkin ada kehidupan setelah ini, itu nggak mungkin. Ingat ya, kelahiran itu adalah akhir dari segala-galanya. Ya, kamu jangan ngadi. Setelah itu nggak akan ada apa-apa lagi. Selain kegelapan dan keheningan, kata bayi pertama. Bayi kedua berkata dengan yakin, tapi aku tetap percaya loh bro. Kalau ada kehidupan, lebih baik waktu kita nanti keluar dari sini.
Mungkin kita juga nggak perlu lagi tali pusar, ya, kita bebas. Dan aku yakin nanti kita akan juga ketemu sama namanya ibu. Nah, setelah kita dilahirkan, dia yang akan merawat kita. Dia akan mengasihi kita. Bayi pertama mulai jengkel, ibu, apa itu ibu? Kamu ini percaya ada ibu? Memang kalau ada ibu, harusnya kita sudah ketemu. Di mana dia sekarang? Kita aja nggak pernah ketemu, nggak pernah lihat mukanya. Gimana ada ibu? Bayi kedua berkata, dia ada di sekitar kita, bro. Kita adalah bagian darinya. Kita hidup di dalam dia. Tanpa dia, kita nggak akan bisa hidup loh. Coba deh, gini aja. Kamu sekarang diam. Fokus, ya, jangan tendang-tendangan lagi. Coba fokus dulu. Kamu akan merasakan kehangatan kasih ibu. Kamu akan merasakan kehadirannya. Kita bisa dengar suaranya yang penuh dengan kasih itu. Kenapa saya cerita ini kepada saudara? Begitu juga dengan kita. Karena kita nggak tahu, sulit untuk membayangkan kehidupan kekal. Karena banyak dari kita, bahkan nggak ada satupun dari kita pernah melihatnya. Ada yang pernah mati? Sama seperti bayi itu nggak pernah lahir. Gak ada dari satupun mereka tahu apalah artinya itu dilahirkan. Tapi yang saya mau sampaikan kepada saudara, anugerah itu membuka pintu pengharapan yang lebih besar daripada hidup di dunia ini. Oh, dahsyat sekali. Sebagaimana, gambarannya sebagaimana. Saudara bisa bayangkan bayi yang ada di dalam perut ibu. Apa sih yang bisa dia lakukan? Sangat minim sekali compare dengan ketika dia bisa lahir. Apa sih yang kita bisa dapatkan dari dunia ini? Saya yakin, sangat teramat yakin. Sangat sedikit sekali compare dengan apa yang Tuhan sudah sediakan kepada kita di kehidupan kekal nantinya. Kita belum tahu segalanya. Tapi kita bisa percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan kehidupan yang jauh lebih indah bersama Dia. Kata kuncinya adalah bersama dengan Dia. Maka dari itu, kesempatan kali ini izinkan saya berkata, no one is too lost. Gak ada dari saudara yang terlalu terhilang. Too late, gak ada yang terlalu terlambat. Atau too far gone for the grace of God. Atau terlalu jauh untuk anugerah itu bisa meraih hidup saudara. Kenapa cerita ini sungguh powerful sekali? Karena ini adalah bukti kegenapan janji firman itu dinyatakan dalam hidup kita. Yesaya 53 ayat 12 berkata begini. Sebab itu aku akan membagikan kepada orang-orang besar sebagai rampasan dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti. Karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa, banyak orang berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Jauh di perjanjian lama sudah dinubuatkan. Dan hari ini kegenapan janji itu kita dapatkan. Kenapa ini penting? Karena apa yang Tuhan janjikan itu gak ada yang gagal dalam hidup kita. Kalau Dia berkata akan ada kehidupan kekal yang Tuhan sudah siapkan. Hidup di dunia ini cuma sementara. Yuk kita mau pikirkan heavenly realm. Apa yang sudah Tuhan nyatakan di dalam surga, dalam setiap kehidupan kita. Maka dari itu, biarkan saudara memiliki respon, bukan menolak anugerah. Tapi responi kebenaran karya Kristus di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Kesimpulan sekarang, 2 salib, 1 kesempatan. Di atas bukit Golgota tergantung 3 salib. Tapi hanya ada 1 yang membawa kehidupan kekal. 2 penjahat, 2 hati, 2 respon. Namun 1 kesempatan, 1 pengharapan yang sama, yaitu Yeshua HaMashiach yang berada di tengah. Yang 1 memilih untuk tetap keras hati, menolak,
mengejek, menuntut. Tetapi yang satu memilih untuk percaya, mengakui, dan merendahkan dirinya untuk menerima anugerah. Dan yang di tengah, dia nggak berdosa, tapi dia memilih untuk menanggung dosa. Itulah Yeshua HaMashiach, anugerah Elohim yang tergantung di antara dua pilihan kita. Hari ini, pilihan apa yang saudara ambil? Karena salib itu bukan tentang penderitaan, tapi salib itu tentang kesempatan. Selama ada salib, di situ kita dapatkan kesempatan. Selama masih ada nafas, masih ada harapan. Selama Yesus masih ada di tengah-tengah kehidupanmu, anugerahnya masih tersedia dalam setiap kehidupan kita. Hari ini juga, siapapun saudara bisa memilih untuk seperti penjahat yang percaya. Bukan hanya menangis karena dosa, kesalahan yang pernah engkau lakukan. Tapi engkau memilih untuk anugerah, itu merubah hidupmu. Apakah saudara berkata, pada akhirnya Tuhan, semua yang pernah terjadi dalam hidupku, mungkin buruk, mungkin kelam, tapi aku mau hidup bersama dengan Kristus, menjadi pusat dalam kehidupanku. Ataukah saudara tetap memilih untuk selamatkan dirimu dan selamatkan aku, memilih agama untuk melepaskanmu dari persoalan yang engkau alami semata. Mari sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Saya rindu saudara untuk kita boleh nyanyikan satu pujian. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Sama-sama berkata, besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darahmu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan, aku lah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena salib-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus.
dengan iman percaya kita tepuk tangan yang paling meriah berkata, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, tunaikan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Sama-sama berkata, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, tunaikan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. hari ini kita sudah melihat satu gambaran yang luar biasa dari salib. Ada dua penjahat, dua pilihan, satu juru selamat di tengah. Kita semua pada akhirnya akan berdiri seperti kedua penjahat itu. Kita bisa memilih untuk menolak, atau kita bisa memilih untuk percaya. Mungkin ada dari saudara hari ini yang merasa belum layak. Mungkin hidupmu masih penuh dengan luka, kegagalan, rasa bersalah. Tapi dengarkan baik-baik, anugerah itu bukan untuk yang layak. Tapi anugerah adalah untuk mereka yang sadar bahwa mereka membutuhkannya. Sama seperti penjahat yang ada di salib. Dia memilih untuk bertobat di detik-detik akhir dalam hidupnya. Hari ini Tuhan juga membuka tangannya untuk saudara dan saya. Ia nggak nunggu saudara sempurna. Ia hanya menunggu hatimu untuk mau percaya. Yesus berkata, hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di dalam Firdaus. Hari ini juga bisa menjadi hari keselamatan saudara. Datang bukan dengan kekuatan saudara, tetapi dengan hati yang terbuka untuk percaya, untuk menerima anugerahnya. Kalau ada dari saudara yang berkata, Tuhan, aku mau percaya, aku mau menyerahkan hidupku kepadamu. Aku memang bersalah. Selama ini aku menyimpan luka, sakit hati, kepahitan. Aku terjerumus dalam belenggu. Aku terjerumus dalam kondisi yang aku gak harapkan. Tapi Tuhan, aku mau percaya bahwa Engkau mampu menyelamatkan aku. Maka hitungan ketiga, saya ingin undang saudara untuk maju ke depan. Kami mau berdoa untuk saudara. Langkah kecil ini akan menjadi langkah yang besar menuju kehidupan yang baru bersama-sama dengan Kristus. Hari ini untuk selama-lamanya. 1, ini adalah waktunya. 2, datang kembali kepada Kristus. 3, mulai maju ke depan. Mari datang yang letih, lesu dan berbeban berat. Yeshua akan memberikan kelegaan dalam kehidupanmu. Tuhan, aku perkatakan, rancanganmu bukanlah rancangan kegagalan, kecelakaan, tetapi hari depan yang penuh dengan anugerah, masa depan yang gilang gemilang. Tuhan nyatakan terjadi di dalam kehidupan kami. Aku perkatakan yang terbaik Tuhan nyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Saya bisa minta para pastors untuk bantu mendoakan. Kami percaya bahwa karya Tuhan menjamah melawat. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku,
yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia. Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia. Karena kasih-Mu Tuhan, oh, yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu dalam setiap kehidupan kami. Meteraikan kami di dalam anugerah-Mu. Dan biarlah kami dimeteraikan dengan kuasa darah Kristus. Saat ini kami akan terima perjamuan. Biarlah kami mengingat karya-Mu dan menghidupi keajaiban Tuhan terjadi dalam setiap hidup kami. Dalam anugerah Yesus Masiah. Haleluya. Amin, amin, amin. Mari saya undang untuk kita boleh bangkit berdiri sekali lagi. Ada dari saudara yang belum mendapatkan perjamuan, boleh lambaikan tangan. Yang di depan belum dapat. Saya boleh diberi? Oke, Pak Brede boleh dibantu. Ya, terima kasih banyak. Sementara kita melakukan perjamuan, ini sebagai simbol bahwa saudara bukan lagi milik kejahatan, bukan lagi milik penguasa kejahatan,
Tetapi hari ini saudara mendapatkan kekuatan baru. Dan ada satu ayat yang tertulis di hosti saya dikatakan, biarlah perkataanmu selalu penuh anugerah dan tidak hambar. Karena saya percaya bukan malapetaka, kutuk, kebinasaan, tetapi karya Kristus yang terjadi dalam kehidupan kita. Setuju katakan amin? Mari kita angkat tinggi roti di tangan kanan. Katakan dalam nama Yesus kalau saudara setuju dengan pernyataan ini. Roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan untuk kesembuhan segala sakit, penyakit dan kelemahan kita. Sekarang terimalah dengan iman. Percaya katakan dalam nama Yesus. Kita makan dalam nama Yesus. Tubuhnya menyatakan kesembuhan, kesehatan. Tapi melalui anggur ini kita diingatkan darah yang tercurah. Sebagaimana kita dibeli dengan harga yang begitu sangat mahal. Bukan dengan emas, bukan dengan perak. Tapi dengan darah kita diselamatkan. Angkat cawan tinggi di tangan kanan. Katakan dalam nama Yesus kalau saudara setuju dengan pernyataan ini. Cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus yang telah dicurahkan untuk mengampuni segala dosa dan pelanggaranmu. Sekarang terimalah dengan iman. Percaya katakan dalam nama Yesus. Kita minum dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Sekali lagi kita boleh tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Kita buka tangan, kita sembah Tuhan, mengucap syukur untuk semua kebaikan yang Tuhan telah nyatakan dalam setiap hidup kita. Haleluya, syukur bagi nama-Mu Tuhan. Kasih, haleluya. Mulai lihat dengan iman, kesehatanmu sudah engkau terima. Lihat dengan iman bahwa perkenanan Tuhan sudah dinyatakan dalam kehidupanmu. Engkau bukan lagi produk gagal, tetapi engkau adalah produk kasih Kristus dicurahkan, dinyatakan atas setiap kehidupan kita. Yesus Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Mari berdoa bersama saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau ada di tengah hidupku. Aku tidak mau menolak kasih-Mu. Aku terima anugerah-Mu. Aku diselamatkan bukan karena layak, tapi karena Engkau mengasihiku. Hari ini aku memilih untuk percaya, bertobat, dan hidup dalam pengharapan bersama Tuhan. Aku lebih daripada pemenang. Yang percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Meteraikan kebenaran firman-Mu dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yeshua HaMashiach kami bersyukur, berdoa. Amin, amin, amin. Saudara bisa silakan duduk kembali. Lihat, raja orang Yahudi, katanya Mesias. Jika engkau memang adalah Mesias,
selamatkanlah dirimu. Selamatkan juga kami. Masa orang lain ia selamatkan, tapi dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak takutkah kamu kepada Tuhan? Kita menerima hukuman yang sama seperti dia. Kita pantas dihukum. Kita ini perampok, penjahat. Tapi dia tidak bersalah. Tidak ada kebencian dalam kata-katanya. Tidak ada dendam di matanya. Aku tidak tahu mengapa dia ada di sini. Tapi satu hal yang ku tahu, dia bukan seperti kita. Yesus, ingatlah aku apabila Engkau datang sebagai Raja. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus. Was a rat, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breath was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your sight. So you made a way across the great divide. Left behind heaven's throne to be here inside. Then at the cross you paid the debt I owe. Broke my chains, freed my soul. And for the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my into glorious light. You took my place, not inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, and then you walked right out again. And death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood, the blood. They call us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood, the blood.
the blood of Christ. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, it has saved my life, my life. You have brought me from the darkness into glorious light. Nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, di hari ini 2000 tahun yang lalu, darah Kristus telah tercurah bagi setiap umat manusia dan bagi siapa yang percaya kepadanya akan beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Boleh berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Mari sama-sama bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Mari angkat kedua tanganmu, nyatakan salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku, dan hidup dalamku, dan hidup dalamku. Sorak-sorai yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, 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 amin. Saya ingin mengajak saudara untuk besok minggu boleh datang bersama dengan Pastor Lia. Saya percaya bahwa karya salib ini bukan hanya sekedar untuk kita ingat, untuk kita kenang, tapi untuk kita hidupi. Saya rindu semua saudara jemaat YHS Surabaya adalah pribadi-pribadi yang menghidupi karya Kristus dalam setiap kehidupan saudara. Ada perbedaan, bedakan dengan apa yang sedang terjadi di dunia. Mari sama-sama kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami rasakan kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Lawatan-Mu mengubahkan rangkaian iman kami. Kami percaya bahwa kami sudah dapat anugerah. Kami menjadi ciptaan yang baru. Terlebih lagi kami menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kami naik dan tidak turun. Engkau yang akan menyertai kami kemanapun kami berada. Karya salib-Mu yang membawa kami melihat bahwa kegenapan janji firman Tuhan hari demi hari Tuhan nyatakan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus tuntun langkah-langkah kami. Biarlah langkah-langkah kami adalah langkah-langkah yang menuju terang, menuju karya Tuhan.
Sehingga kehidupan kami alami keajaiban Tuhan. Dan pada akhirnya kami mengangkat tangan kami, mengadakan wajah kami. Sekarang terimalah berkat dari Bapa Yahweh, anugerah Yeshua HaMashiach, penyertaan Roh Kudus memberkati saudara, mengurapi saudara, menyembuhkan saudara, memulihkan saudara sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita boleh berkata amin. Yeshua HaMashiach bless you.